Bah, loh, ketahuan kan, belum tidur kan? Gak apa-apa, tenang aja, kita juga belum Ya, tidur. kita juga belum tidur. Ya, kalian belum tidur karena nungguin kita kan? Tenang, kita berdua di sini mau menceritakan cerita yang bikin kalian gak bisa tidur. Tungguin ya. Gak semua pendakian berakhir di puncak. Kadang justru berakhir di tempat yang gak ada di peta. Dan gak semua orang yang naik ke puncak itu bisa turun lagi loh. Hai, kamu sedang mendengarkan The Midnight, podcast yang menceritakan cerita-cerita yang seharusnya gak diceritakan. Nah, di episode kali ini kita berdua akan membawa kalian ke dalam sebuah perjalanan naik ke puncak salah satu gunung yang paling terkenal di Jawa Tengah, Gunung Sumbing. Pendakian yang dilakukan oleh sekelompok teman yang justru menjadi malam penuh teror. Kabut tebal, jalur-jalur yang gak dikenal, suara-suara di balik pohon, itu tuh cuman halusinasi semata karena kita kelelahan, atau emang ada sesuatu di sana. Sebelum kamu melanjutkan mendengarkan podcast ini, pastikan kamu menutup pintu, matikan lampu, dan jangan tengok ke belakang. Karena kadang mereka juga ikut dengerin loh. Hai, aku Aulia, Aku Glad, dan ini Midnight, pendakian Gunung Sumbing. Nah, jadi cerita ini terjadi pada tahun 2022 di mana Ajis dan juga ketujuh temannya yaitu Ayu, Jo, Rangga, Dudung, Mail, Iqbal, dan juga Dion mendaki ke Gunung Sumbing. Nah, sebelum mendaki ini jauh-jauh waktu mereka sudah merencanakan waktu liburan semester nanti mereka mau muncak nih ke Gunung Sumbing. Jalur yang dipilih oleh mereka yaitu jalur Bawongso yang ada di Dieng yang menurut mereka itu cocok untuk pemula. Di jalur Bawongso ini terdapat 3 pos, yaitu yang pertama adalah Taman Asmara, yang kedua pos Bogel, dan yang ketiga pos Zoro. Di antara pos Bogel dan pos Zoro ini terdapat tempat camp yaitu camp Gajahan. Nah, Ajis dan ketujuh teman-temannya ini adalah mahasiswa dari salah satu kampus yang ada di Jogja. Nah, mereka berangkat dari Jogja ke Gunung Sumbing itu jam 5 sore. Jam 5 sore mereka berangkat. Lalu jam 10 malam itu tuh mereka baru sampai di Gunung Sumbing. Nah, Ajis itu memutuskan untuk guys, kita bermalam aja yuk di base camp biar besok kita kuat nih naik ke puncaknya biar nggak capek-capek banget gitu. Udahlah, mereka sepakat buat bermalam dulu di base camp. Keesokan harinya, sebelum mereka naik ke puncak, mereka registrasi dulu di base camp. Nah, di base camp itu ketika mereka registrasi, salah satu penjaga base camp itu ngasih bungkusan yang isinya air gula ke Ajis dan teman-temannya. Dia bilang gini, Mbak, Mas, ini air gula buat kalian. Siapa tahu nanti di tengah jalan kalian capek bisa diminum. Nah, air gula ini ternyata bukan sembarang minuman, guys. Ini tuh kayak dia itu suplemen air buat menjaga stamina gitu ya, buat nambah-nambahin buat nambah-nambahin energi mereka gitu. Oh ya Pak, terima kasih Pak gitu. Terus si penjaga base camp ini bilang, di antara kalian ada yang lagi datang bulan nggak? Nah, si Jo temennya dari Ajis ini, dia bilang gini, saya Pak, emangnya ada apa ya? Nah, penjaga base camp bilang gini, oh ya udah Mbak, kalau gitu Mbaknya jangan sampai puncak ya, Mbaknya cuman boleh sampai camp Gajahan yang tadi udah dibilang sama si Aulia kan. Nah, Mbaknya cuman sampai camp Gajahan aja, jangan sampai puncak kayak gitu. Nah, si Jo ini bingung, loh emangnya kenapa Pak? Penjaga base camp bilang gini, udah Mbak, itu udah menjadi peraturan di sini, mohon diikuti ya, siapa tahu biar nanti bisa Mbaknya dan teman-temannya bisa selamat gitulah, intinya gitu. Ya udahlah, si Jo dan teman-temannya, Ajis dan teman-temannya memutuskan untuk naik ke puncak kayak gitu. Nah, di perjalanan dari base camp ke pos 1 itu tuh treknya itu masih enak banget teman-teman. Treknya itu masih landai, pemandangannya masih indah dan cuacanya itu bagus banget. Mereka menikmati banget dari base camp ke pos 1, menikmati perjalanan banget. Di situ di pos 1, Ajis dan teman-temannya itu memutuskan untuk istirahat bentar ya. Istirahat bentar biar nanti kuat untuk sampai ke puncak kayak gitu. Udahlah, mereka istirahatlah di pos 1, foto-foto, menikmati pemandangan, minum, makan kayak gitu. Nah, udah selesai nih mereka istirahat. Habis itu mereka lanjut jalan ke pos 2. Nah, di sini nih kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Jadi di perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini
tiba-tiba itu kabut mulai turun, suasananya jadi gelap, mendung, kayak seakan-akan di situ tuh kayak mau hujan gede itu datang gitu loh, mau hujan badai itu datang. Nah di situ si Ayu, teman dari Ajis, satu cewek ini tadi, bilang gini, guys, kayaknya aku kok kedinginan ya, aku kok menggigil ya tiba-tiba. Nah di situ si Ajis bilang gini, oh ya udah kalau gitu nanti kita di pos 2 diriin tenda aja dulu biar kita bisa istirahat, melihat kondisi si Ayu juga lagi kedinginan kayak gini, kasihan kan kalau kita paksain buat sampai ke puncak gitu. Ya udahlah, sampai di pos 2 mereka diriin tenda, mereka pakai tiga tenda. Di situ tuh ada satu tenda itu buat cewek-cewek, si Jo sama si Ayu. 2 tenda lainnya itu buat cowok-cowok. Tenda pertama itu ada Ajis, Dudung, dan Dion. Dan tenda satunya itu sisanya Mail, Iqbal, dan Rangga kayak gitu. Udahlah, mereka diriin tenda, terus mereka istirahatlah di situ. Dan bener aja, ketika mereka istirahat, tiba-tiba hujan gede datang. Gede banget hujannya, pakai angin. Ya udahlah, mereka memutuskan untuk udah kita istirahat dulu, kita bermalam dulu aja di sini. Nah terus habis itu si Dion, Dudung sama si Ajis ini denger suara langkah kaki yang deket banget sama tenda mereka nih. Abis langkah kaki itu mereka tuh denger kayak orang lagi bangun tenda gitu loh. Kamu tahu kan orang bangun tenda kayak apa suaranya? Nah itu mereka tuh denger ada suara orang lagi bangun tenda. Nah udahlah mereka hirauin aja, paling juga ada pendaki lain nih yang sampai ke deket kita nih. Nah terus abis itu muncul suara kayak ketawa-ketawa sama ngobrol tuh kenceng banget. Mereka tuh lama-kelamaan keganggu gitu loh. Tapi mereka juga nggak berani negur kan, soalnya juga udahlah orang kita juga nggak kenal, mau negur juga nggak enak. Tapi di sisi lain juga mereka itu keganggu sama suara itu. Tapi akhirnya si Dion bilang, udahlah, udah hirauin aja nggak apa-apa. Yang penting kita udah dalam tenda, udah aman, udah nggak kehujanan. Mending kita istirahat. Habis itu si Ajis nyaut lah, ya udahlah kita istirahat aja lah. Terus akhirnya mereka mencoba buat tidur, walaupun di luar tuh masih kayak suaranya tuh kenceng banget yang pada ngobrol sama ketawa itu. Akhirnya lama-kelamaan mereka ketiduran tuh. Nah tapi di mimpinya Ajis ini, dia mimpi ketemu sama cewek pakai baju warna merah, nyamperin dia, gak ngomong sepatah kata apapun, tiba-tiba ngasih bungkusan hitam ke si Ajis ini. Ajis bingung dong di situ, ini siapa ya? Kok dari pertama kita dari trek gak ketemu, tapi tiba-tiba di situ dia ngasih bungkusan warna hitam. Nah sebelum Ajis ini sempet membuka bungkusan warna hitam itu, tiba-tiba dia kebangun, dia lihat jam, ternyata jam itu udah nunjukin pukul 3 pagi. Nah karena masih pagi banget, dia akhirnya buat memutusin mau tidur lagi lah, tapi udah dicoba buat merem-merem, ternyata dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia nunggu sambil dia merem-merem lah, cuma nggak bisa tidur gitu loh. Dia merem, tiba-tiba udah pukul 4 pagi. Akhirnya dia bangunin teman-temannya buat, ayo kita sholat subuh dulu deh. Udahlah, sholat subuh. Habis selesai sholat subuh, dia itu keluar tenda. Nah si Dudung, Ajis, sama Dion ngelihat tuh, di depan tenda mereka itu ada tenda juga, tapi tendanya tuh kecil gitu loh. Apa sih namanya? Dome. Nah kayaknya tenda dome itulah, tenda kecil yang biasanya itu cuma muat buat 1-2 orang aja. Tapi semalam mereka bertiga itu denger kayak suara tuh rame banget dan kayak gak masuk akal, tenda sekecil itu bisa muat banyak orang. Nah mereka kepikiran tuh, terus siapa ya yang semalam? Masa iya tenda sekecil ini muat buat banyak orang yang semalam sampai banyak banget itu suaranya, sampai ribut banget, ganggu banget. Tapi si Dudung bilang nih, udahlah palingan juga itu pendaki lain, tapi udah naik mungkin ke atas puncak. Si Ajis sama si Dion juga nyaut nih, iyalah mungkin juga udah pada naik lah. Akhirnya mereka lanjut lah itu mau OTW ke Puncak. Ke puncak itu, ke camp gak sih? Mereka mau ke puncak. Mau ke puncak tapi ngelewatin camp dulu ya. Iya, mereka nggak sengaja buat nggak bongkar tenda. Hujan makin reda nih. Nah malam itu si Ajis, Dudung, sama Dion di dalam tenda lah itu. Nah mereka
itu bertiga denger suara langkah kaki nih. Langkah kakinya deket banget sama tenda mereka nih. Langkah kakinya tuh kenceng gitu. Terus abis langkah kaki itu disusulin sama suara orang yang lagi bangun tenda. Kamu tahu lah ya orang bangun tenda suaranya kayak apa. Nah, udah beberapa saat bangun tenda. Terus nggak lama itu kedengeran suara orang tuh ngobrol kenceng banget, kayak bener-bener kenceng banget sama suara, ya berisik banget sama suara itu, orang tuh ketawa kenceng banget. Itu mereka tuh kayak, aduh keganggu banget nih, mana malam-malam gini kan, malam-malam ada suara orang ketawa kenceng banget, mereka juga capek kan. Nah tiba-tiba waktu abis denger suara kenceng banget itu, mereka bertiga tuh ngerasain tendanya tuh ngap banget. Padahal itu tenda itu kan luas kan, apalagi cuma ditempatin oleh 3 orang. Nah, mereka tuh ngerasa pengap, gak enak, kayak tenda itu isinya penuh banget gitu loh. Nah, udahlah ya, habis ngerasain pengap itu, udah mereka mencoba tenang, udah gak apa-apa, gak mungkin lah ada apa-apa gitu. Terus mereka itu mencoba buat tidur kan, udahlah guys ayo tidur, besok kita masih ada perjalanan nih, simpen energi buat besok. Walaupun di luar tuh masih kedengaran suara berisik banget. Nah lama kelamaan mereka akhirnya ketiduran kan. Nah udah mereka tidur, lalu di tengah tidurnya mereka itu si Aziz ini mimpi didatengin sama cewek, mukanya tuh polos, dia nyamperin, pakai baju warna merah. Nah dia tuh nyamperin si Aziz ini sambil ngasih bungkusan warna hitam. Di situ Aziz bingung dong, kenapa kok tiba-tiba dia ngasih bungkusan warna hitam ini. Dia tuh bingung, kayak dia sebenarnya kayak aku mimpi atau enggak gitu loh. Nah terus udahlah dikasih bungkusan warna hitam itu. Terus waktu mau dibuka malah dia tuh udah kebangun duluan, jadi dia nggak tahu nih isi dari bungkusan itu apa. Dia udah bangun, dia lihat jam, ternyata jam itu udah nunjukin pukul 3 pagi. Nah udahlah ya, dia di situ juga masih bingung loh, aku tadi kenapa ya, mimpi apa enggak ya, itulah masih kayak bimbang gitu loh pikirannya. Nah udah abis itu dia mau lanjut tidur lagi kan, karena masih ya mungkin dia masih lama lagi lah. Nah mau tidur lagi ternyata nggak bisa, dia nggak bisa tidur tuh karena kepikiran terus siapa sih cewek itu yang ada di mimpinya itu. Akhirnya dia cuma bisa merem mata tapi nggak bisa tidur. Nah udah ternyata nggak lama-kelamaan itu udah nunjukin pukul 4 subuh. Akhirnya dia bangunin teman-temannya nih, ayo bangun, kita sholat subuh dulu sebelum lanjut ke puncak. Akhirnya mereka pada sholat subuh, terus udah selesai. Udahlah akhirnya mereka keluar tuh dari tenda. Nah keluar dari tenda itu dia tuh kayak melihat depan tendanya tuh ada tenda juga. Tapi yang bikin aneh adalah tenda itu kecil, kayaknya tenda dome ya. Nah tenda itu kecil yang kalau dipikir-pikir itu, nah di tempat ini tuh cuma muat 1 sampai 2 orang, nggak mungkin lebih. Nah tapi di situ dia tuh kan mikir, semalam itu kan suaranya kan berisik banget ya, nggak mungkin cuma 2 orang. Tapi kenapa di depan tenda kita ini cuma ada 1 tenda yang bener-bener kecil banget, yang nggak muat lah buat banyak orang. Nah di situ mereka bertiga tuh ngalamun sambil mikir, ya siapa ya, sambil ya gitulah sambil saut-sautan. Akhirnya si Dudung bilang nih, udahlah mungkin yang mendaki semalam tuh, yang berisik semalam itu udah naik ke atas mungkin. Siapa tahu mereka lebih awal dari kita lah, mereka udah bangun, kita masih di dalam tenda. Akhirnya Aziz sama Dian pun ya mungkin iyalah mungkin udah pada naik lah itu. Akhirnya udahlah mereka nggak ngehirauin lagi tuh, mereka udah nggak mikirin itu lagi. Nah, setelah Aziz, Dudung, dan Dion memutuskan untuk naik ke atas, mereka membangunkan teman-teman mereka yang ada di tenda sebelah. Ada Iqbal, ada Rangga, ada Mail, Ayu, dan juga Jo. Mereka bangunin tuh, ayo bangun, kita lanjut ke atas gitu. Dah tuh, mereka siap-siap, mereka bawa perlengkapan mereka, tapi secukupnya. Karena mereka memutuskan buat ninggalin tenda mereka di pos 2. Jadi mereka nggak bongkar tenda untuk dibawa ke atas, tapi mereka ninggalin tenda mereka di pos 2. Karena apa? Mungkin nanti kalau mereka turun dari puncak, mereka kecapean, mereka bisa istirahat di tenda itu gitu. Udahlah, mereka tinggal tendanya, mereka jalan. Nah, posisinya si Aziz ini ada di barisan paling belakang. Jadi Aziz dan teman-temannya itu kan jalan nih dari pos 2 ke pos 3. Jalan. Nah, si Aziz ini ada di barisan paling belakang. Dia orang paling terakhir di rombongan mereka. Mereka jalan, dan di tengah-tengah perjalanan mereka, si Aziz ini ngerasa
kok perasaanku nggak enak ya, kayak ada yang ngawasin gitu. Jadi ada orang yang ngelihatin rombongan mereka, yang ngawasin rombongan mereka gitu. Tapi yang ngerasa cuma si Ajis. Iya, yang ngerasa cuman si Ajis doang, karena kan dia kan posisinya di belakang sendiri kan. Jadi dia ngerasa ada yang ngawasin gitu. Nah, iseng lah tuh si Ajis kepo. Dia sorotin lampu senternya itu ke sekitar. Jadi dia muter gitu, dia muter buat sorotin lampunya. Tapi dia nggak ngelihat apa-apa. Dia benar-benar nggak ngelihat apa-apa, isinya cuman pohon sama jalur yang mereka udah lewati tadi. Udahlah di situ, oke, nggak ada apa-apa, udah tenang. Dia mencoba untuk tenang. Nah, mereka jalan lagi, si Ajis cepet-cepet nyusul rombongannya. Terus tiba-tiba di treknya mereka, di jalurnya mereka itu ada beras kuning, taburan beras kuning. Nah, si Ajis bingung, kok ada taburan beras kuning? Teman-temannya juga bingung, kok ada taburan beras kuning. Tapi di situ Ajis berpikir positif. Oh, mungkin ini adalah tradisi orang-orang lokal yang ada di sekitar Gunung Sumbing. Dia kan baru pertama kali mendaki di Gunung Sumbing. Jadi paling ini tradisi lokal lah. Dah, gak usah dipikirin. Tapi semakin dia tidak memikirkan itu, semakin gak enak perasaannya. Kayak orang yang ngawasin dia itu kayak ada terus gitu loh, gak hilang-hilang gitu. Udahlah, dia ngikutin beras itu, 5 langkah masih ada beras, 5 langkah masih ada beras, berasnya itu gak habis-habis. Udah, dia dengan perasaan yang campur aduk, dia sorotin lampu senternya itu ke sekeliling lagi. Dan ada di satu saat, lampu senternya itu nyorot di belakangnya Ajis, tepat di belakangnya Ajis. Di situ ada satu sosok hitam besar, dia gede banget, sosoknya itu gede banget, berdiri di tengah-tengah pohon, dan itu lagi ngeliatin rombongan mereka. Nah, di situ Ajis kayak, astagfirullahaladzim, apa itu? Itu di dalam hatinya Ajis ya. Dia bilang, astagfirullah, apaan tuh? Kayak gitu. Cuman karena ini lagi di gunung ya, jadi Ajis kayak, udah, tenang. Biar teman-teman gak takut, tenang. Dia mencoba untuk tenang, dia lanjutin perjalanannya. Tapi semakin lama sosok itu semakin rasanya tuh kayak ngedeket gitu, semakin mendekat ke mereka. Ajis mencoba untuk menghadap ke belakang lagi, dan sosok itu masih ada dan semakin besar. Di situ Ajis sudah nggak karuan, pikirannya udah gerusak-gerusuk, hatinya itu udah campur aduk lah rasanya. Di situ, oke, tenang. Lalu dia bilang ke teman-temannya kayak, guys, bisa nggak jalannya dicepetin lagi begitu kan? Jalannya dicepetin lagi kan nggak lucu nih, kayak kita sampai puncak tapi matahari udah di atas gitu kan. Tadi kan kita rencananya mau kejar sunset nih biar dapat foto bagus. Bisa nggak jalannya cepetin lagi? Sambil di dalam hatinya itu kayak takut gitu. Dah, teman-temannya juga setuju. Oke, kita cepet-cepet dia jalannya biar nggak telat sunrise-nya kayak gitu. Udah, mereka jalan cepet-cepet. Tapi ketika mereka mencoba untuk jalan cepet, tiba-tiba si Jo temennya Ajis yang cewek yang lagi datang bulan tadi, tiba-tiba dia jatuh ke tanah, dia jongkok, terus dia cemilin beras kuningnya. Bayangin, beras kuning yang tadi ada di jalan itu dicemilin sama Jo, sambil dia tuh kayak ketawa-ketawa kayak anak kecil gitu, suaranya kayak kayak gitu. Serem banget. Di situ Ajis sudah kayak mampus, kesurupan ini si Jo kayak gitu. Tapi dia berusaha untuk tenang, dia berusaha untuk nyadarin si Jo. Teman-temannya juga berusaha untuk kayak, Jo, kamu ngapain, istighfar Jo kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya ya, puji Tuhannya, si Jo ini sadar. Nggak lama kemudian dia sadar kayak, aku ngapain kayak gitu. Kok aku tiba-tiba jongkok, kok tanganku penuh beras kayak gitu. Nah, di situ si Ajis bilang kayak, udah Jo, kamu cuman kecapean. Tadi kamu tiba-tiba jatuh, terus tanganmu nggak sengaja kena beras-beras kuning ini. Udah, dibersihin aja tangannya. Udah, habis itu kita lanjut naik ke atas lagi. Dan di situ Jo, dia bersihin tangannya, dia berdiri lagi, mereka naik ke atas. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dong ke puncak. Nggak lama kemudian sampai ke camp Gajahan. Nah, ingat kan kalau petugas base camp itu bilang kalau si Jo itu nggak bisa sampai ke puncak, dia cuma bisa sampai camp Gajahan aja karena posisi dia lagi datang bulan. Nah, si Mail inisiatif dong, dia ngingetin ke Jo, kamu cuma bisa sampai camp Gajahan aja, kamu cuma bisa sampai sini aja, kamu nggak bisa sampai puncak karena kamu lagi datang bulan. Nah, bukannya malah mengiyakan perkataan si Mail, si Jo ini malah bilang,
Gak mau lah, masa aku udah jauh-jauh, ini juga pendakian pertama aku, masa aku cuma sampai Camp Gajahan aja sih. Aku juga mau dong sampai ke puncak, mau lihat view di atas puncak tuh kayak apa. Nah tapi teman-teman mereka tuh juga pada bilang kan, nggak bisa Jo, kamu cuma bisa sampai sini aja. Kamu nggak bisa dong melanggar peraturan yang udah dikasih sama pihak base camp. Kita takut loh kalau kamu kenapa-kenapa nanti. Tapi si Jo itu kayak nggak mau lah. Aku nggak mau dong kalau nanti kalian di puncak, aku sendirian dong di sini. Nah tapi teman-temannya itu tetap meyakinkan kalau enggak, kamu nggak bakal sendiri, kamu bakal ada yang menemani dari kita bakal ada yang nemenin kamu di sini. Tapi si Jo ini bukan malah ya udah dah aku di sini aja. Tidak, tapi dia malah nggak mau, aku nggak mau. Dia terus-terusan ngeyel kalau aku tetap mau ke puncak, aku tetap mau ke puncak. Akhirnya setelah perdebatan panjang, si teman-temannya si Jo ini ya mereka bertujuh ini ya udahlah nggak apa-apa kamu sampai puncak, tapi inget kalau ada apa-apa kamu bilang, jangan diem aja. Oke, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dong. Baru beberapa langkah mereka pergi dari camp, si Jo ini tiba-tiba merungkuk sambil bilang, aduh perut aku sakit banget nih. Nah ternyata habis itu si Mail tuh bilang kan tadi aku bilang apa? Kamu cuma bisa sampai camp aja. Baru juga beberapa langkah kamu udah ngeluh loh perut kamu sakit. Tapi si Jo ini tetap bilang, nggak apa-apa, kan aku lagi datang bulan. Mungkin efek dari datang bulan itu sendiri. Tapi si teman-temannya juga bilang, Jo, udahlah Jo, kamu udah sampai sini aja. Kita takut loh kamu kenapa-kenapa. Ini baru beberapa langkah tapi kamu udah ngerasain sakit loh. Nah si Jo ini tetap ingin sampai ke puncak. Akhirnya karena teman-teman mereka tuh teman-temannya nggak mau debat, ya udahlah akhirnya mereka lanjut perjalanan sampai puncak. Nah udahlah akhirnya mereka sampai puncak, mereka foto-foto, mereka lihat view di atas puncak. Nah terus salah satu dari mereka yaitu si Dion bilang, udah yuk guys, kita nggak bisa lama-lama di sini, takutnya nanti kena hujan lagi. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk turun. Akhirnya mereka turun bareng-bareng. Nah di tengah perjalanan turun, tiba-tiba si Jo ini pingsan. Nah saat pingsan itu, tiba-tiba mata si Jo ini putih semua. Dan yap, ternyata si Jo ini kesurupan. Apaan? Apa itu? Nggak tahu. Guys, apaan guys? Sendiri. Apa yang jatuh? Udah Yang lanjut. jatuh apa? Itu Kok bisa jatuh? nggak tahu. Kesenggol kah? Nggak ada yang nyenggol. Udah lanjut. Oke. Lanjut. Oke, next. Sampai mana tadi? Ya, Oh, kesurupan. Di puncak. Nah, si Jo itu kesurupan sambil dia ketawa-ketawa kayak anak kecil. Jadi suaranya Jo tuh bukan malah suara perempuan kayak suara dia asli, tapi suara dia tuh kayak anak kecil ketawa gitu. Hahaha, kayak gitulah, kayak kesurupan sebelumnya. Nah, karena si Ayu itu inget kalau dia itu dibawain air gula sama petugas base camp. Diingetin kalau nanti terjadi apa-apa pakai ini air gula. Nah, akhirnya si Ayu ini inisiatif ambil air gula itu. Ambil air gula terus diusapin ke badannya si Jo sambil berdoa. Nah, nggak lama kemudian si Jo perlahan mulai sadar. Mulai bisalah dia buka mata, dia mulai duduk. Tapi masih posisi lemes banget lah dia. Nah, habis itu tiba-tiba dari atas ada pendaki perempuan sendiri pakai baju merah, pakai ya itulah peralatan mendaki umumnya, kayak bawa trekpol, bawa hydropack. Nah, tapi di situ Ajis itu bingung, kok ada ya cewek sendirian mendaki ke Gunung Sumbing, padahal gunung itu tinggi kan. Nah udahlah akhirnya si cewek itu nyamperin. Nah si Ajis ini malah di pikirannya itu bilang, apa dia pendaki lokal ya? Nah kayak si cewek itu kayak ya kayak tahulah apa yang ada di pikirannya si Ajis itu, kayak terus habis itu si cewek itu bilang, enggak, aku bukan pendaki lokal kok. Si Ajis ketawa dong, senayang ini bisa tahu apa yang ada di pikiran aku. Akhirnya si cewek itu ngasih bungkusan item ke Ayu buat, Mbak, ini tolong dikasih temennya, siapa tahu bisa tambah-tambah energi buat temennya. Ternyata si isi dari bungkusan hitam itu makanan, nasi. Akhirnya dimakanlah sama si Jo, dan dia udah mulai ya sedikit-sedikit pulih lah, udah mulai keisi lagi tenaganya.
Habis itu si cewek itu bilang, kalian harus segera turun dari sini sebelum maghrib karena tempat ini udah mulai gak aman buat kalian. Akhirnya setelah bilang tersebut, si cewek itu pergi. Nah, beberapa saat, belum ada semenit deh kayaknya, si Ajis itu nengok ke belakang, pastiin dong cewek itu aman gak ya, karena kan dia sendiri kan. Waktu si Ajis nengok ke belakang, si cewek itu udah gak ada. Jadi kayak Ajis, hah kok cepet banget, cewek sendiri gak sama siapa-siapa tapi jalannya bisa secepat itu. Di pikiran dia masih overthinking, aduh masa iya secepat itu. Tapi daripada memikirkan itu terlalu lama, akhirnya dia mikirin buat segera turun lah, karena udah diingetin kan kalau kondisinya nggak aman. Nah habis itu turunlah mereka. Terus baru beberapa saat si Ajis ini tiba-tiba keinget kalau malam itu dia mimpi ketemu sama perempuan pakai baju merah. Dia inget-inget dong, oh iya ternyata perempuan itu sama persis kayak cewek yang tadi ngasih bungkusan item ke si Jo. Dia langsung ke flashback dong, kayak hah? Oh iya, cewek itu. Tapi di dalam mimpinya si Ajis kan dia belum sempat membuka isi makanan itu kan. Nah, dia dari situlah kepikiran sampai akhirnya aduh, ya udahlah, daripada aku mikirin terus, lebih baik aku mikirin temenku biar si Jo ini pulih cepet dan bisa turun dengan selamat. Nah akhirnya mereka semua memutuskan untuk turun. Nah di perjalanan turun, si Jo itu digendong sama si Mail karena kan kondisinya belum kuat untuk jalan, dia belum fit sepenuhnya, makanya dia digendong sama Mail. Nah selama dari puncak ke bawah itu, Mail itu nggak bisa jalan cepat, dia jalannya pelan-pelan. Selain dia jagain si Jo, di situ kondisi di puncak juga lagi ada kabut tebal gitu. Makanya si Mail bilang sama si Ajis, dia suruh Ajis untuk jalan duluan, Ajis, Dudung dan Dion untuk jalan duluan ke bawah. Karena kan mereka nggak bawa apa-apa, mereka nggak ada beban untuk bawa sesuatu kan. Mereka jalan duluan ke bawah, udahlah kau bertiga jalan duluan aja lah ke bawah gitu kan. Mereka kan bisa lari tuh, turunnya sambil lari. Nah, si Mail kan nggak bisa, dia kan gendong si Jo, makanya dia pelan-pelan. Si Ajis, Dudung, Dion turun duluan, Mail, Jo, Ayu, Rangga dan Iqbal turunnya belakangan. Mereka jalan pelan-pelan. Nah, di tengah perjalanan, si Mail ini tiba-tiba dia mendengar ada suara cewek ketawa. Suara siapa ini? Gak mungkin kan suara si Ayu. Ini suaranya bener-bener bukan suaranya si Ayu. Dia beneran mendengarkan suara itu gitu loh. Semakin dia dengerin, semakin kencang suaranya, dan dia yakin itu bukan suara si Ayu. Dia kenal banget sama suara ketawanya si Ayu. Itu ya, dia yakin itu bukan suaranya si Ayu, dan dia juga yakin itu bukan suaranya si Jo. Si Jo kan lagi digendong, kan lagi di belakangnya si Jo. Nggak mungkin dong si Jo itu ketawa, dan suara ketawa itu tuh berasal dari luar rombongan mereka, jauh, cuman jelas banget. Makanya si Mail itu tanya sama teman-temannya kayak, guys, kalian dengar nggak sih ada suara ketawa gitu? Teman-temannya, hah? Suara ketawa? Enggak, kita nggak dengar ada suara ketawa di sini. Bro, di sini kita cuman kita aja di sini, nggak ada rombongan lain, nggak ada kita di sini yang ketawa. Cuman kita aja di sini, nggak ada yang lain yang ketawa. Dah di situ Mail udah kayak, waduh, apa nih gitu. Di situ dia udah panik, udah deg-degan, dia baca doa, dia percepat jalannya, dia turun. Dia sambil baca doa, dia udah nggak mau mikirin itu lagi. Nah di sisi lain, si Ajis, Dudung dan Dion yang turun duluan tadi, yang 3 orang yang disuruh turun sama si Mail, itu udah sampai di pos 2 di mana tenda mereka didirikan. Jadi mereka udah sampai duluan di pos 2. Tapi mereka nggak bisa melihat tenda mereka di situ. 3 tenda yang didirikan di awal nggak ada di situ, hilang tendanya, hilang. Dudung sama Dion panik kayak, hah, kemana tendanya? Kok nggak ada? Nggak mungkin hilang begitu kan? Itu kan tenda kan didirikan, nggak dicopot-copot, itu masih di situ gitu loh. Nggak mungkin kalau kena angin langsung hilang semuanya, nggak mungkin. Pasti kan ada sisa-sisa yang ada di situ gitu. Itu bener-bener hilang, nggak ada jejaknya, nggak ada jejak. Udah si Ajis sudah kayak, udah kita cari aja tendanya, kita cari. Mereka cari, muter, nggak ketemu. Sampai mereka mencar pun itu tenda nggak ketemu.
Nah tiba-tiba si Ajis, ini kan mereka mencar nih bertiga, mereka mencar untuk cari tenda. Si Ajis kan lagi sendirian, dia tiba-tiba nemuin ada taburan beras kuning. Beras kuning yang tadi dilihat di awal tadi, ada lagi di situ. Waktu si Ajis cari tendanya itu ada beras kuningnya di situ. Nah si Ajis kayak, beras kuning lagi, waduh apa nih? Tapi dia udah kayak ya udahlah, udah dihiraukan, dia udah ngelupain beras kuning itu. Dia lanjut cari-cari tendanya, cuman dia udah muter-muter berkali-kali nggak ketemu juga tendanya. Terus tiba-tiba si Ajis jadi kepikiran kayak, apa aku ikutin aja ya beras kuningnya tadi, siapa tahu dengan aku ngikutin beras kuning tadi aku bisa nemuin tenda yang hilang gitu, tenda kami yang hilang. Udahlah, dia balik arah, dia cari beras kuningnya mana tadi. Udah, dia ketemu, dia ikutin beras kuning itu, dia jalan sampai akhirnya mereka bertiga ketemu. Jadi mereka ketemu itu di tempat pertama kali mereka sampai dari puncak. Kan mereka turun nih dari atas ke bawah sampai di pos 2. Di sini terus mereka cari-cari, mencar. Terus mereka ketemu lagi di sini gitu. Mereka bertiga ketemu di tempat di mana mereka pertama kali sampai dari puncak. Anehnya di situ mereka bertiga tiba-tiba melihat ada 3 tenda mereka yang ada di situ, yang ada di pos 2. Mereka melihat ada 3 tenda mereka di situ. Padahal awalnya tuh nggak ada tenda di situ, nggak ada. Si Dudung sama Din, kok ada tendanya? Nggak ada kan tadi? Nggak ada, tendanya nggak ada. Kok ini tiba-tiba ada? Loh, tadi kamu lihat? Enggak, tadi nggak lihat. Kamu lihat? Nggak lihat. Kita semua nggak lihat. Sampai kita mencar pun kita nggak lihat ada tenda di sini. Kenapa ini tiba-tiba ada tendanya di sini? Udah, si Ajis udah. Mungkin tadi tendanya lagi ketutup kabut. Ya, jadi kita nggak bisa lihat. Ya udahlah, bisa jadi. Udah, mending kita masuk ke tenda, kita beresin barang-barang, kita makan malam untuk mereka yang lagi turun, biar nanti kita bisa makan bareng-bareng. Nah, si Ajis berusaha untuk menenangkan temannya. Padahal di situ si Ajis di dalam hati nggak ada kabutan, nggak ada. Itu beneran terang, cuacanya cerah banget, nggak ada kabut sama sekali. Cuman ya udahlah, biar teman-temanku nggak panik. Ya udah, aku berusaha untuk menenangkan dia. Udah, mereka masuk ke tenda, mereka beresin barang, mereka kemas-kemas, terus mereka masak untuk makan malam. Lalu nggak lama kemudian rombongan si Mail, Jo, Rangga, Ayu, Iqbal itu mereka sampai ke tenda mereka. Udah, mereka mereka turunin si Jo, mereka makan malam di situ. Si Ajis itu ngelihat suasana sekitar. Dia ngelihat kayak, guys, kayaknya cuacanya nggak mendukung kalau kita turun sekarang. Ini udah mau maghrib juga. Jadi kalau kita turun sekarang kayaknya bahaya deh. Mending kita bermalam aja di pos 2 gitu. Nah, mereka sepakat untuk bermalam lagi di pos 2. Nah, selama mereka bermalam itu Ajis tuh udah nggak karuan banget hatinya. Dia kayak rasanya pengen turun saat itu juga. Hari itu juga, waktu itu juga dia pengen turun. Tapi dia nggak bisa ninggalin teman-temannya. Ya udahlah, dia memutuskan untuk bermalam juga di situ sama teman-temannya. Nah, keesokan harinya si Ajis tuh, guys, bangun, dah kita langsung beres-beres aja, kita langsung bongkar tenda, langsung kita turun ke bawah. Udah, nggak usah lama-lama lagi kita di sini. Nah, mereka beres-beres, mereka bongkar tenda, mereka lipat tenda, udah mereka turun ke bawah. Untungnya dari perjalanan dari pos 2 ke base camp itu udah nggak ada lagi gangguan-gangguan yang mereka alami. Padahal mereka udah mengalami gangguan itu dari awal mereka naik ke puncak sampai mereka turun ke pos 2. Tapi untungnya dari pos 2 ke base camp mereka nggak mengalami gangguan itu. Dah, sampai akhirnya mereka sampai ke base camp. Pihak base camp langsung nanyain gimana keadaannya. Baik toh. Udah, mereka mencoba untuk membantu si Ayu untuk dimasukin ke base camp, membantu si Ayu untuk istirahat. Bertemu juga mereka dengan rombongan-rombongan lain yang ada di base camp itu. Nah, di antara rombongan yang ada di base camp yang lagi istirahat itu, mereka ketemu sama satu orang cowok, sebut aja namanya Benny gitu ya. Mereka ketemu sama si Benny ini, yang ternyata si Benny ini adalah orang yang mendirikan tenda di sekitar mereka di pos 2 waktu hari pertama mereka naik. Ingat kan tadi waktu mereka istirahat di pos 2 sebelum mereka naik ke puncak, mereka dengar ada suara rame-rame yang bangun tenda terus ketawa-ketawa ngobrol-ngobrol. Nah, itu si Benny itu. Mereka nanya, Benny, mana rombonganmu yang lain gitu. Si Benny jawab, gak ada mas, saya sendiri gitu. Lah, sendiri? Gak mungkin, orang waktu itu kami dengar kalian rame-rame kok.
kalian bangun tenda bareng-bareng, kalian ngobrol bareng-bareng, gak mungkin kamu sendiri, kamu pasti ada rombongan lain. Mana rombongan yang lain? Gak ada mas, saya sendiri. Nah, sesampainya mereka di base camp, pihak base camp itu langsung bantuin mereka buat masukin si Jo ke base camp. Mereka melihat kondisi si Jo yang masih lemas, mereka bantuin pihak base camp bantuin mereka buat masukin si Jo ke base camp, bantuin buat supaya si Jo bisa istirahat, siap-siapin air-air hangat buat diminum gitu. Nah, si Mail, si Aziz dan teman-temannya itu juga ikut masuk ke base camp untuk istirahat bersama dengan rombongan-rombongan lain yang ada di base camp itu. Di tengah-tengah rombongan itu ada satu pendaki, sebut aja namanya Benny. Aziz ketemu sama satu pendaki yang namanya Benny itu. Dia adalah orang yang mendirikan tenda di sekitar mereka di hari pertama mereka naik. Nah, jadi kan inget tuh yang di awal mereka dengar ada rombongan banyak orang yang bangun tenda, mereka ngobrol-ngobrol, mereka ketawa-ketawa rame banget. Nah, itu si Benny ternyata. Si Aziz nanya ke si Benny kayak, Ben, mana rombonganmu yang lain? Gitu. Hah? Rombongan? Saya sendiri mas, kayak gitu. Wah, gak mungkin. Orang waktu itu jelas-jelas aku dengar kalian ramean kok, kalian banyak orang, kalian ketawa-ketawa, kalian ngobrol-ngobrol, kok gak mungkin kamu sendiri. Beneran mas, aku sendiri. Nah, si siapa namanya, Dudung sama si Dion yang satu tenda sama si Aziz itu, iya kami dengar kalian ramean kok, orang kami dengar banyak suara orang ngobrol gitu, rame banget, kalian pasti ramean itu. Enggak mas, saya sendiri mas, nih lihat nih, saya bawa tenda dome, nggak mungkin kan kalau saya bawa banyak orang, bawa rombongan banyak, saya cuman bawa tenda dome, ini saya sendiri mas, cuman buat saya aja, nggak mungkin Ben, beneran mas, saya sendiri. Kayak si Aziz, Dudung sama si Dian bingung kan, tapi beneran ramean, beneran, kau beneran sendirian, beneran mas. Dah di situ si Aziz udah kayak, wah nggak beres ini. Dah dari hari pertama mereka naik, mereka diganggu sama hal-hal yang nggak diinginkan sampai mereka di puncak, sampai mereka turun lagi kan si Aziz nih berusaha untuk nggak buat teman-temannya panik ya, dia berusaha untuk memendam apa yang dirasakan gitu. Setelah dipantik sama pernyataannya si Benny ini tadi, si Aziz udah nggak kuat, dia udah oke. Di situ dia mau menceritakan semuanya, kejadian-kejadian aneh, hal-hal mistis yang dia alami itu dia ceritakan di situ, mulai dari dia naik terus cuacanya tiba-tiba berubah, di dalam tenda tiba-tiba pengap, ada suara banyak orang ternyata itu nggak ada, terus dia dimimpiin sama cewek pakai baju merah bawa bungkusan, terus dia juga lihat cewek itu ternyata ada di puncak, terus kejadian beras kuning, si Jo kesurupan, udah banyak hal yang dialami itu diceritain semuanya di situ. Ketika dia menceritakan cewek itu tadi, cewek yang dia tempatin di mimpi dan di puncak, tiba-tiba si Mail itu nyaut, bentar, kau mimpi cewek itu tadi, cewek baju merah bawa bungkusan? Iya, itu juga cewek yang sama yang ada di mimpiku, cuman bedanya kamu ingat waktu cewek itu di puncak, nolongin Jo, si Aziz ingat, tapi si Mail nggak ingat. Baru dengar ceritamu inilah aku baru ingat. Nah di situ udah, waduh nggak beres. Nah mereka udah heboh sama ceritanya itu, karena mereka heboh untuk menceritakan itu semua, sampai cerita mereka itu mengundang banyak orang, banyak rombongan yang ada di situ untuk ikut nimbrung, dengerin ceritanya. Ada apa mas, kayak gitu. Diceritainlah tentang cewek itu. Nah, beberapa orang yang ada di rombongan lain yang ada di base camp itu, mereka bilang kalau ciri-ciri cewek yang ada di mimpinya Aziz dan Mail dan ciri-ciri cewek yang ada di puncak itu adalah ciri-ciri yang sama dengan cewek yang meninggal beberapa waktu lalu di Gunung Sumbing. Wah, di situ udah, nggak bener ini. Ini banyak orang loh, ini beberapa orang yang ngomong, nggak cuma satu orang, beberapa orang yang ngomong yang ada di rombongan lain itu.
menyatakan bahwa cewek itu udah meninggal beberapa waktu lalu di Gunung Sumbing. Ciri-cirinya sama yang ada di mimpinya Aziz dan Mail dan yang ada di puncak Tunnel Ninjo. Di situ mereka udah anjay kayak gitu. Nah, di situ pihak Basecamp yang dengar cerita pasti dengar ya, karena saking hebohnya pihak Basecamp dengar ceritanya. Di situ pihak Basecamp bilang, "Mas, di sini dari pertama Mas naik sampai Mas turun, gak ada cewek sendirian yang naik ke Gunung Sumbing." Kan pasti kalau mau naik gunung kan harus registrasi dulu di Basecamp. Nah, itu pihak Basecamp tuh bilang bahwa gak ada cewek sendirian yang naik ke Gunung Sumbing pada waktu itu. Di situ langsung astagfirullahaladzim. Itu beneran berarti yang mereka lihat itu bukan manusia. Yang mereka lihat itu adalah arwah gentayangan. Si Aziz sudah gak tahu maksudnya apa mereka digangguin dari mereka naik sampai mereka turun. Maksudnya apa, banyak hal-hal mistis yang mereka alami itu dia udah gak tahu. Ini adalah pengalaman paling buruk, pengalaman pendakian paling buruk yang dia alami. Padahal ini adalah pendakian pertama yang harusnya seneng, seru ya kan. Dia bisa lihat pemandangan yang bagus dari Gunung Sumbing. Tapi ternyata naasnya dia mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan sebenarnya. Seperti itu. Oke, itu dia kisah nyata dari Aziz dan teman-temannya yang mendaki Gunung Sumbing. Pendakian yang seharusnya cuman untuk seru-seruan di masa mereka liburan, malah menjadi pengalaman-pengalaman mistis yang gak pernah mereka lupakan sampai sekarang. Nah, sejak saat itu Aziz gak pernah mendaki gunung sebelum dia berdoa, dan dia juga gak pernah melanggar setiap peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pihak Basecamp setiap dia mendaki gunung. Nah, dari kejadian itu Aziz jadi belajar bahwa alam itu bukan hanya tentang keindahan dan keestetikan aja, tapi tentang bagaimana kita menghormati budaya yang ada dan kita menghargai peraturan-peraturan yang ada di sana. Seperti itu, teman-teman. Buat para pendaki di luar sana, tetap jaga sopan santun dimanapun kalian berada, dan tetap patuhi peraturan yang sudah ditetapkan di setiap gunung yang ingin kalian daki, karena kita tidak tahu siapa saja yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini, dan saksikan episode-episode kita di lain kesempatan. See you.